Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 akan menyampaikan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang masing-masing anggota kami. Pertama, ada Jihan Bunga Aprilia dari absen 11, ada Wasainaya dari absen 16 dengan saya sendiri, ada Muhammad Zaki Atorik dari absen 27, ada Syahmadi dari absen 34. Saya akan menyampaikan apa itu pelanggaran hak. Pelanggaran hak adalah tindakan atau keadaan di mana hak-hak seseorang, baik itu hak asasi manusia, hak hukum, hak sipil, atau hak lainnya yang tidak dihormati, dilanggar, atau diabaikan oleh pihak lain, baik itu individu, kelompok, maupun lembaga seperti pemerintah atau perusahaan. Yang berikutnya saya akan menyampaikan tentang apa itu pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah tindakan tidak melaksanakan atau mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab atau tugas yang dimiliki oleh seseorang atau suatu pihak. Kewajiban itu bisa bersifat moral, sosial, hukum, atau profesional, dan kalau diingkari bisa menimbulkan akibat negatif bagi orang lain ataupun masyarakat secara umum. Pelanggaran hak di lingkungan sekolah, contohnya guru membeda-bedakan perlakuan pada siswanya. Tindakan tersebut melanggar hak siswa untuk diperlakukan adil dan setara dalam lingkungan belajar. Semua siswa tanpa membedakan latar belakang, kemampuan, atau kedekatan dengan guru berhak mendapatkan perhatian, bimbingan, dan perlakuan yang sama. Pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah, contohnya melanggar peraturan sekolah. Perilaku ini menunjukkan tindakan yang melanggar kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang peserta didik yang sesuai dengan aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah. Peraturan sekolah dirancang untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua siswa. Tindak diskriminasi, rasisme di lingkungan masyarakat adalah perlakuan yang tidak adil atau merugikan terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, disabilitas, atau status sosial. Diskriminasi ini bisa terjadi berbagai tempat, mulai dari lingkungan kerja, pendidikan, hingga layanan masyarakat. Peningkatan kewajiban di lingkungan masyarakat berarti tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dijalankan sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, seperti setiap individu memiliki kewajiban dan kesadaran diri dalam menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Peningkatan kewajiban terjadi saat seseorang mengabaikan atau tidak mau melakukan hal yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini bisa berdampak negatif terhadap lingkungan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelanggaran hak di lingkungan negara. Kelompok kami mengambil contoh yaitu adanya penggusuran rumah yang sudah jadi hak milik. Mengapa sih penggusuran rumah yang jadi hak milik itu merupakan pelanggaran hak di lingkungan negara? Nah, penggusuran rumah yang sudah menjadi hak milik adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi, terutama hak atas tempat tinggal yang layak. Jika rumah seseorang sudah memiliki sertifikat hak milik yang sah, maka rumah tersebut dilindungi oleh hukum. Ketika rumah tersebut digusur secara sepihak tanpa ganti rugi atau prosedur hukum yang jelas, hal ini termasuk pelanggaran terhadap hak milik pribadi karena properti pribadi dirampas secara paksa. Selain pelanggaran hak, di sini juga ada pengingkaran kewajiban di lingkungan negara. Kelompok kami mengambil contoh yaitu melakukan tindakan kriminal. Tindakan kriminalitas memang dapat dianggap sebagai pengingkaran kewajiban dalam lingkungan negara. Ketika seseorang melakukan tindakan kriminal, mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengingkari kewajiban mereka sebagai warga negara untuk mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan kriminalitas dapat dianggap sebagai pengingkaran kewajiban dalam lingkungan negara.